salah satunya ada tugas untuk mewawancarai ibu sebagai pimpinan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang ibu lakukan ketika ibu membuat sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah ibu. Oke, insya Allah akan saya bantu ya Bu. Terima kasih ya Bu, sebelumnya Ibu sudah membantu saya. Pertanyaan yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika dan rujukan moral. Sebetulnya kalau di sekolah itu kasus dilema etika dan rujukan moral itu sangat banyak ya dan sering terjadi. Oke, salah satu dilema etika yang ada di sekolah ini mungkin tentang permasalahan siswa inklusif ya. Di situ terjadi dilema bagaimana karena begini, di satu sisi kita sudah tidak mendapatkan bantuan untuk sekolah inklusif, namun di sisi lain juga kita bingung apakah siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini harus diterima atau ditolak begitu. Nah itu berarti dilemanya itu antara menerima ya Bu ya, menerima siswa yang berkebutuhan khusus atau menolak iya, karena memang bantuannya sudah tidak ada begitu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama pada kasus yang Ibu ceritakan tadi, yang seperti katakan bila menolak berarti kita melawan undang-undang, namun bila diterima berarti melampaui kemampuan sekolah dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Berarti dalam hal ini situasi ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, atau sama-sama mengandung relevansi. Selama ini akhirnya walaupun saya tahu sekolah ini satu ya tadi tidak mendapat bantuan dan guru-guru juga keberatan karena memang guru-gurunya juga sudah lama tidak mengikuti berbagai pelatihan untuk sekolah inklusif. Namun pada akhirnya siswa-siswa tersebut selalu kita terima dengan pertimbangan ya rasa kasihan gitu, dan juga kita sebagai pihak sekolah juga takut kalau kita menyalahi aturan bahwa setiap siswa itu berhak mendapatkan pendidikan. Betul ya Bu, luar biasa Bu, sebuah keputusan yang sangat selektif ya Bu ya. Ibu mengambil keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan atau dilema seperti itu Bu? Langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan yaitu yang pertama, ketika proses PSB panitia berkonsultasi dengan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus tersebut mengenai kondisi anak tersebut. Lalu walaupun tidak ada pelatihan secara resmi, berusaha mengikut sertakan guru-guru dalam pelatihan untuk anak inklusif gitu, misal secara online gitu. Lalu yang ketiga, memotivasi guru untuk secara mandiri mengikuti berbagai pelatihan untuk pendidikan inklusif. Bagusnya banget ya Bu ya kalau seperti itu. Ada berarti adanya kesadaran atau adanya perintah dari Ibu juga ya Bu ya, walaupun sudah tidak ada bantuan tapi berusaha untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal yang efektif yang saya rasa sudah dilakukan yaitu komitmen guru-gurunya itu sendiri untuk melanjutkan program sekolah inklusif ini, walaupun bantuan dari pemerintah memang sudah tidak kita terima, tapi bila guru-gurunya memang berkomitmen untuk melayani siswa inklusif tersebut dengan maksimal, ya insya Allah program ini akan berjalan terus. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan yang pasti yaitu kompetensi gurunya yang saya rasa kurang maksimal. Lalu yang kedua, kalau dulu untuk program inklusif ini ada kerjasama dengan SLB, namun saat ini tidak ada, otomatis tidak ada bantuan tenaga dan semacam pengarahan gitu dari SLB. Itu juga merupakan tantangan. Lalu yang selanjutnya tentu saja dana gitu. Itu jadi tantangan yang Itu yang paling penting ya, Bu ya betul. Sangat ini ya Bu ya, jadi dilema kalau seperti itu. Apa yang Ibu rasakan bila keputusan Ibu ini dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di medsos zaman sekarang ya Bu ya? Media sosial sudah bukan hal yang baru gitu. Apa yang apakah Ibu akan merasa nyaman? Saya kira tidak masalah ya, walaupun mungkin sekolah kita sekarang menyalahi aturan ya, bukan sekolah inklusif tapi menerima siswa inklusif. Tapi saya rasa kalau hal ini viral juga tidak jadi masalah karena bukan hal yang buruk ya, malahan kita mungkin membantu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Itu tergantung permasalahan yang terjadi ya. Bila suatu permasalahan harus segera diselesaikan, maka seketika itu segera mencari solusinya gitu ya. Tetapi bila ada suatu permasalahan yang memang harus dikomunikasikan dengan para guru, dengan komite, maka itu biasanya dilakukan pertemuan resmi ya. Dan ada juga pertemuan rutin. Jadi semua itu memang tergantung kepada kasus apa dulu yang terjadi. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, karena memang kalau di sekolah ini kita sudah menjadi keluarga gitu ya. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk penyelesaiannya berbagai permasalahan ini, saya selalu berkomunikasi baik dengan guru-guru maupun dengan komite dan orang tua. Berarti adanya kerjasama ya Bu, ada kolaborasi antara pihak kepala sekolah, Ibu, rekan guru maupun komite sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, terutama yang pertama, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Yang kedua, harus terjalin komunikasi dengan baik dengan seluruh pihak yang terkait, dan kita juga harus mempertimbangkan berbagai aspek secara hukum legal, secara regulasi, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan seperti keberpihakan pada murid, nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Berarti kalau seperti itu kita harus mengambil keputusan itu tidak boleh terburu-buru ya Bu ya, yang pertama. Yang kedua harus ada kerjasama antara berbagai pihak itu yang terkait. Kemudian adanya aspek-aspek seperti secara hukum, legal, regulasi, prinsip-prinsip pengambilan, terutama keberpihakan pada murid ya Bu, kamu seperti itu. Terima kasih. Jadi pertimbangan. Ya, betul banget Bu. Terima kasih banyak Ibu, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak. Ibu sudah memberikan waktunya nih buat saya Sama-sama. mewawancarai Ibu. Semoga saya jadi mendapatkan ilmu tambahan baru nih Bu ya. Kemarin di pendidikan guru penggerak hanya materi gitu. Sekarang saya langsung bertanya kepada Ibu, memang betul harus seperti itu, harus adanya 9 pengambilan langkah ya Bu ya dalam membuat sebuah keputusan ini.
Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, semoga lancar ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Oh iya, ngomong-ngomong, tumbennya ke sekolah saya. Ada apa? Iya, jadi malu sama ibu nih. Iya Bu, kebetulan saya kan ada tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai ibu sebagai pimpinan tentang bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang ibu lakukan ketika ibu membuat sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah ibu. Oh iya, insya Allah akan saya bantu ya Bu ya sebisa saya. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah membantu saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada ibu. Selama ibu menjadi kepala sekolah di SD ini, apakah ibu pernah mengalami kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Nah, jika ada, boleh tidak ibu menjelaskan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oh iya, sebenarnya banyak sekali ya masalah-masalah terkait di sekolah itu. Tidak ada mungkin yang namanya tidak ada masalah ya, pasti ada aja. Nah, yang tadi kata ibu yang menimbulkan dilema ya. Dan di sekolah kami memang ada salah satu masalah yang menimbulkan dilema ya. Contohnya yang berhubungan dengan siswa, guru atau orang tua. Nah, sebagai salah satu contoh, saya akan menceritakan satu kasus yaitu di kelas 6. Nah, di kelas 6 ini ada seorang siswa yang memang sudah lama sekali tidak masuk. Nah, jadi kami bingung kan, padahal kelas 6 itu sebentar lagi akan menjalani ujian akhir. Nah, ini harus bagaimana? Namun sejak orang tuanya berpisah ya, jadi anak tersebut katanya dibawa oleh ibunya. Dan ini ayahnya pun tidak tahu keberadaannya. Nah, sekolah juga ini sedang bagaimana ya? Ya dilema ya, apakah kami dari sekolah harus melawan dia atau memang bagaimana? Karena kan kalau nggak dikeluarkan juga takutnya nanti jadi menimbulkan masalah dalam pengisian ijazah. Nah, jadi saya harus menunggu ini sampai waktu penulisan. Oh iya Bu, berarti kasus tersebut sangat dilematis ya Bu ya. Berarti kalau menurut saya di sini ada dua nilai kebajikan yang kesimpulannya itu nilai kebenaran dan kesetiaan. Lantas keputusan apa yang akhirnya ibu ambil pada saat itu? Nah, dengan pertimbangan bahwa dia memang sudah tidak mengikuti pembelajaran di kelas dalam waktu yang cukup lama, juga karena kekhawatiran dia tidak bisa hadir saat ujian sekolah, maka akhirnya saya mengambil langkah untuk mengeluarkan dia dari sekolah. Berarti ibu mengambil langkah itu mengeluarkan dari sekolah. Baik Bu, menurut ibu, apakah ada unsur pelanggaran hukum atau regulasi dalam situasi tersebut? Ya, saya kira pada kasus ini tidak terjadi pelanggaran hukum ya, karena memang ada regulasinya. Kita merujuk pada SE Mendikbud nomor 1 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa siswa itu lulus dari sekolah setelah memenuhi hal berikut ini. Yang pertama yaitu siswa telah menyelesaikan program pendidikan yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Kemudian siswa juga memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, yang ketiga, siswa juga wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Begitu ya Bu. Nah, lalu bagaimana perasaan ibu setelah mengambil keputusan tersebut? Ya, sejujurnya saya merasa gimana ya, kasihan ya terhadap anak ini, karena saya khawatir dia belum bersekolah di sana. Namun bagaimanapun aturan harus tetap ditegakkan ya. Iya betul Bu, betul sekali harus ditegakkan ya, walaupun itu adalah sebuah dilematis. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kasus tersebut? Ya, langkah-langkah yang selama ini sudah saya lakukan ya, yaitu satu, berkonsultasi dengan wali kelas mengenai kebenaran siswa tersebut ya, karena katanya kan tidak ada di sini. Ya, yang kedua, berkonsultasi dengan ayah siswa tersebut. Nah, wali murid itu wali kelas pernah mendatangi rumah ayahnya dan menanyakan keberadaannya, namun ayah juga tidak tahu. Nah, itu. Terus yang ketiga,
saya telah berkonsultasi dengan guru-guru di sekolah kami, keputusan apa yang harus diambil dengan kasus ini. Yang keempat juga, saya telah berkonsultasi dengan dinas terkait. Kemudian yang kelima, memutuskan anak tersebut untuk tidak diajukan dalam kebutuhan ijazah. Berarti langkah-langkahnya sudah sangat bagus ya Bu, ada kolaborasi ya antara orang tua, wali kelas, kemudian dengan dinas ya Bu ya. Nah, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir nih sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi dilema? Iya ada Bu, jadi akhirnya keputusan finalnya bukan sekolah yang mengeluarkan anak tersebut, namun orang tua sendiri yang mengajukan pindah atau bukan mengajukan diri, pengunduran diri, ya mengundurkan diri dari sekolah. Oh, alhamdulillah ya Bu Ya, ya, menyadari, ya ayahnya betul. menyadari. Jadi sepertinya orang tua menyadari diri gitu bahwa kita tuh tidak mengeluarkan akhirnya ya. Apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah, jadi intinya ya kita harus komunikasi dengan berbagai pihak ya, agar keputusan yang diambil itu benar-benar tepat. Betul, belum ada komunikasi ya Bu, kolaborasi juga. Nah, selanjutnya nih Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya berhubungan dengan kasus ini? Nah, tantangan itu pada awal-awal saya memang takut disalahkan oleh dinas, itu yang pertama kan ya. Namun seiring berjalannya waktu kita sudah ngobrol dengan berbagai pihak, akhirnya tantangan itu bisa terselesaikan. Yang keduanya tantangannya itu saya yang dikhawatirkan takutnya anak tersebut tidak masuk sekolah lagi di sana gitu ya. Alhamdulillah ya Bu. Ya, begitu. Apa yang Ibu rasakan bila keputusan Ibu dipublikasikan nih di media cetak atau elektronik menjadi viral di media sosial? Karena sekarang ya Bu ya, media sosial udah lumrah gitu. Apakah Ibu merasa nyaman? Ya saya kira tak ada masalah ya, dan nyaman-nyaman saja, karena memang keputusan ini diambil setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan dengan berbagai pihak. Ya betul ya Bu ya. Jadi kita tenang ya Bu ya. Iya, kalau seperti betul. itu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan di jalankan? Tergantung masalahnya juga ya. Ya kan kalau ada masalah yang memang harus urgent gitu ya, harus segera diselesaikan, berarti kita langsung diselesaikan di tempat, tidak bisa ditunda lagi. Namun apabila ada masalah yang membutuhkan pemikiran gitu, pemikiran matang, membutuhkan pemikiran lama dari seluruh guru, ya maka kita tunda dulu keputusannya. Kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada ya, karena masalah itu kan kadang munculnya tiba-tiba ya, tidak bisa tidak disangka Iya, ya. betul. Tiba-tiba sekali Bu kalau Betul. masalah itu. Apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini apabila ada permasalahan, saya selalu bekerja sama dengan rekan guru. Alhamdulillah Bapak Komite juga selalu membantu ya apabila ada permasalahan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya Bu, berarti sudah ada kerjasama dengan komite, dengan rekan-rekan guru yang terutama Ibu kan sebagai pimpinan di sini ya Bu ya. Jadi kolaborasi komunikasinya sudah sangat efektif kalau seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa diambil yaitu dalam pengambilan keputusannya kita tidak boleh terburu-buru. Jadi harus tenang ya kalau ada masalah. Harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu secara hukum legal, regulasi, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan seperti keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan dan universal, dan juga bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Berarti ya Bu, alhamdulillah berarti kalau mengambil keputusan itu yang pertama tidak boleh terburu-buru ya Bu ya, mempertimbangkan berbagai aspek secara hukum, legal, regulasi dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, terutama yang keberpihakan pada murid ya Bu ya, terus nilai kebajikan juga. Alhamdulillah sekali Bu, saya sudah mendapatkan kesempatan nih untuk mewawancarai Ibu. Ternyata Ibu sebagai seorang pemimpin sepertinya sudah melaksanakan membuat keputusan itu tidak terburu-buru. Terus alhamdulillah
permasalahan dapat dilakukan secara kerjasama ya Bu ya, kolaborasi kami. Terima kasih Ibu sebelumnya karena waktunya sudah diganggu oleh saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama ya, silakan apabila ada yang saya bisa bantu lagi, mangga sekolah kami selalu terbuka. Terima kasih sekali. Ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.